Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpunkan kita semua di majelis yang mulia ini, majelis para malaikat, majelis yang bertabur berkah, majelis yang kemudian berlimpahkan sakinah, ketenangan, dan majelis yang kemudian orang-orang yang hadir di dalamnya dibangga-banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im. Dan tidak lupa pula kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sebagai imtithalan li amrillahi wa rasulih, sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat kelak biizni rabbina jalla wa ala. Dan tentu impian kita yang paling tinggi, dan orang beriman ketika bermimpi, ketika bercita-cita, seharusnya dia bercita-cita dengan cita-cita yang paling tinggi. Sebagaimana kata Rasulullah, jika kalian berdoa kepada Allah minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Maka seharusnya seorang muslim ketika meminta ingin masuk surga, minta kepada Allah masuk surga dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu bukan hanya sekedar diucapan, tapi harus dibuktikan, karena cinta itu bukan hanya untuk diucapkan, atau bukan hanya sebatas diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan amal saleh. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga mengawali daripada kajian kita di sore hari ini, saya ingin mengingatkan kembali diri pribadi saya dan kepada ikhwah semua untuk kembali memuhasabah diri kita, melakukan introspeksi diri atas apa yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini, bencana demi bencana yang Allah timpakan kepada negeri kita. Tentu ini satu kesedihan, tapi di sisi lain kita juga harus banyak-banyak untuk melakukan muhasabah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, adalah zat yang mampu menggerakkan seluruh tentaranya untuk meluluh lantakkan siapapun yang ada di muka buminya. Tidak mengenal dia adalah orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berpangkat. Semuanya di sisi Allah itu kecil. Kita semua rasa dari kita akan kembali ke dalam tanah. Dan kami juga mengajak kepada semuanya, jangan kemudian membantu mereka. Kalau kita bisa bantu dengan harta, maka berikan apa yang kita miliki. Berikan harta yang kita miliki, karena kalau sudah bercerita tentang kemanusiaan, maka kita tidak boleh melihat ini agamanya apa, latar belakangnya apa, dan seterusnya. Agama kita mengajarkan bahwa jika bercerita tentang kemanusiaan, maka kita dianjurkan untuk ikut terlibat di dalamnya. Dan ini adalah keutamaan yang
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman. Bahkan dalam kisahnya seorang wanita yang bukan wanita yang baik-baik, seorang wanita pelacur, cerita Bani Israel yang disampaikan oleh Rasulullah, itu memberikan minum seekor anjing yang kehausan, itu Allah Subhanahu wa taala dengan itu Allah ampuni dosanya, Allah berikan rahmat kepadanya dan menjadi sebab wanita ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita membantu mereka dengan materi, mungkin dengan tenaga jika dibutuhkan menjadi relawan, dan paling minimal jangan lupa mengirimkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Dan tentu hal yang paling penting juga doakan diri kita, semoga kita bisa diberikan terus keistiqomahan ya di atas fitnah ini atau di atas gelombang fitnah yang bisa saja mengancam keimanan kita. Bisa saja meruntuhkan dan meluluh lantakkan keimanan kita. Karena musibah itu, musibah dunia adalah satu fitrah atau satu sunnatullah di dunia ini. Selama kita di dunia pasti musibah itu akan terjadi. Tapi jangan sampai musibah itu terjadi pada agama kita. Kita boleh ditimpa musibah dari sisi dunianya, tapi jangan sampai agama kita juga ikut tergerus oleh badai fitnah, badai fitnah. Baik para ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dan melanjutkan pembahasan kita di sore hari ini dan kita sudah sampai di pembahasan sifat-sifat wudu. Kita mulai masuk kata Syekh hafizahullah taala, ba'dan arafta syara'ital wudu, setelah kita tahu apa itu syarat-syarat wudu, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ka'annaka ittala'ta ala bayani sifatul wudu allati tutabbaq fiha tilka al-ahkam wa hiya sifatul wudu'il kamil al-mushtamil ala al-furud was sunan min nusus mustawhat min nusus asy-syara' lita'mal ala tatbiqiha insyaallah. Setelah kita mempelajari sebelumnya apa itu syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya, maka kita akan membahas selanjutnya bagaimana sifat wudu itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata cara wudu yang sempurna. Yang pertama kata beliau, an yanwil wudu'a lima yushra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Maka tentu yang paling pertama yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berwudu adalah melakukan niat. Berniat wudunya untuk apa? Wudunya misalnya untuk sholat ataupun selainnya. Kemudian setelah berniat, dan niat itu adalah tempatnya di hati, tidak perlu dilafazkan, dan tidak ada lafaz khusus untuk berniat. Tidak ada lafaz khusus untuk berniat, karena dia tempatnya di hati, dan itu dihadirkan ketika kita hendak ingin melakukan satu amalan, termasuk diantaranya adalah berwudu. Kemudian setelah berniat, kita mengucapkan basmalah dengan cukup mengatakan bismillah. Dan kalaupun kita ingin menyempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak mengapa. Tsumma yaghsilu kaffayhi 3 marrat. Kemudian mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kenapa ini disunnahkan, dan ini masuk perkara sunnah karena tangan inilah yang akan memindahkan air ke anggota wudhu lainnya. Maka dia harus pertama dicuci. Setelah itu dia kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian dia istinsyak, menghirup air ke hidungnya dengan sekuat-kuatnya sampai terasa di kepala. Kemudian setelah itu mengeluarkannya dari hidungnya dengan tangan kanannya. Dia memasukkan dengan tangan
Wa yastanshiqu thalatha marrat, dimasukkan air dengan tangan kanan dan kemudian mengeluarkan dengan tangan kirinya. Setelah itu, wa yaghsilu wajhahu thalatha marrat, dia kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Dan adapun batasan wajah itu min manabiti sya'ri ra's al-mu'tad ila man hadara min lihyaini wa dhaqan. Dia adalah dari tempat tumbuhnya rambut, ya, kalau kita melihat dari sini dari atas, maka dia dari tempat tumbuhnya rambut yang di sini ya sampai lihyaihi, menhadar apa yang turun dari jenggotnya. Jadi ini jenggot pertama, jenggot kedua lihyaihi, maka sampai jenggotnya. Makanya kita sudah sebutkan termasuk di antara sunnahnya adalah menyela-nyela jenggot itu, menyela-nyela jenggot. Itu secara batasan wudhu panjangnya ya, panjangnya. Baik, setelahnya ya ada walihyan al-dhaman fi asfali al-wajh. Al-dhaman yasal al-wajh ahaduhuma min jihati al-yamin, tsani min jihati al-yasar, wal-dhaqan majma'uhuma. Wal-dhaqan majma'uhuma. Di sini beliau mengatakan bahwa al-lihyan itu maknanya adalah dua tulang di akhir atau di posisi wajah paling bawah. Salah satunya dari yang sebelah kanan, ini ya maksudnya di sini tulang ini sebelah kanan, yang satunya lagi di sebelah kiri. Wadzaqan, ini dzaqan ini majma'ahuma. Ini yang kemudian mempertemukan keduanya. Ini yang mempertemukan keduanya. Wa sya'rul lihya minal wajh wa yajibu ghasluhu walau ta'al. Adapun bulu janggot itu bagian daripada wajah, maka wajib untuk mencucinya meskipun panjang. Fa in kanat lihyatu khafifat asy-sya'r wajib ghusl batiniha wa dhahiriha. Kalau jenggotnya itu tipis, tidak terlalu tebal, maka wajib untuk mencuci luar dan dalamnya sampai ke kulit-kulitnya. Adapun ketika jenggotnya lebat dan itu menutupi kulit, maka cukup untuk mencuci bagian luarnya saja. Tidak perlu repot sampai harus sampai ke dalam-dalamnya. Wa yustahabbu takhlil batinnya kama taqaddam, meskipun mencuci bagian dalamnya juga itu termasuk hal yang disunnahkan dalam posisi yang seperti itu. Adapun lebarnya, batas wajah lebar dari kiri ke kanan itu dari telinga ke telinga, itu batas wajahnya. Wal udhunan minar ra'as, dan kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa kedua telinga itu termasuk daripada kepala. Wa yumsahani ma'ahu kama taqaddam, maka dia diusap bersama dengan diusapnya kepala. Kemudian setelah itu, thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini thalatha marrat, setelah dia membasuh mukanya secara sempurna sebanyak 3 kali, dia kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Adapun batasan tangan min ru'usil asabi' ma'al azafir ila awwalil adud, dia dari ujung jari-jari sampai dengan masuk ke otot. Ya, otot itu ya di atas siku. Wala budda an yuzila ma'aliqa bil yadaini qabla al-ghusl min ajin wa tin wa sibghin. Dan kata beliau, wajib untuk menghilangkan apa yang menempel di tangan yang merupakan anggota wudhu kita, baik itu dari adonan terigu misalnya, atau dari tanah, atau dari tinta yang tebal, alal azafir, ataupun yang menempel di tangan, di kuku bagi perempuan, hatta yataballaq bima'il wudu, agar air wudhu itu bisa langsung menyentuh bagian anggota wudhu kita. Setelah membasuh itu, thumma yamsahu kulla ra'si wa udhunayhi marratan wahidah, kemudian dia membasuh seluruh kepalanya dan telinganya sebanyak 1 kali. Bima'in jadid ghairal balal al-baqi min ghasli yadayhi. Dia membasuh kepala dan telinganya 1 kali dengan mengambil air baru, bukan sisa daripada air yang dia pakai untuk mencuci kedua tangannya sampai siku.
Wa sifatu mashir ra'si, adapun cara membasuh kepala adalah an yadha yadayhi mablulataini bil ma' ala muqaddim muqaddim ra'sihi. Dia kemudian meletakkan kedua tangannya yang telah dibasahi dengan air, dimulai dari depan kepalanya, wa yumirruhuma ila qafahu. Kemudian dia meneruskan sampai ke belakang, ke qafahu. Ya, dari qafahu itu ujung daripada rambutnya atau ujung daripada kepala ini, leher belakang, ya. Tsumma yarudduhuma ilal maudhi' alladhi bada'a minhu, kemudian dia mengembalikan ke depan posisi ketika dia memulainya. Tsumma yudkhilu isba'aihi as-sababataini fi harqai udhunaihi. Kemudian dia memasukkan dua telunjuknya ke telinganya. Wa yamsah dhahirihima bi ibhamihi, kemudian dia mengusap bagian luar dari telinga dengan jempolnya. Jadi kedua telunjuk ini masuk ke membersihkan bagian dalam telinga, adapun bagian luarnya itu dibersihkan oleh jempol. Setelah itu, thumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'bain, dia kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali bersama dengan mata kakinya. Wal ka'ban huma al-'azaman an-nati'ani fi asfal saq, ya, sebagaimana kita ketahui kedua mata kaki tidak perlu kita definisikan, kita sudah tahu semuanya. Baik, wa man kana maqtu'al al-yad ay ar-rajul fa innahu yaghsilu ma baqiya min adh-dhira'. Bagaimana cara mencuci tangan atau kaki orang yang putus atau yang patah atau yang sudah diamputasi? Maka dia cukup mencuci bagian kaki yang tersisa. Ya. Baqiya min adh-dhira' aw ar-rajul, ya, mencuci bagian kaki yang tersisa ataupun tangan, ya. Fa in qata'a min mafsal al-mirfaq ghusila ra'sul 'adud. Ya, kalau dia dipotongnya itu sampai sikunya, artinya yang tersisa itu hanya bagian ototnya ke atas, maka dia cukup mencuci bagian ujung daripada ototnya itu, ujung daripada ototnya. Jadi kalau dia sampai kemudian dipotong sampai sikunya, maka dia cukup mencuci bagian ujungnya saja. Ya. Wa in qata'a min al-ka'ab, ya, wa in qata'a min al-ka'ab ghassala tarf as-saq. Begitupun ketika yang dipotong atau yang terpotong itu adalah sampai memotong kedua mata kakinya, maka cukup mencuci ujungnya saja, ujung betis. Liqoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Berdasarkan firman Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan perkataan Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, jika saya memerintahkan kepada kalian satu urusan, maka datangilah dengan sesuai kemampuan kalian. Fa idza ghassala baqiyata al-mafrud faqad ata bima istata'. Thumma ba'da al-faragh min al-wudu' ala sifati allati dzakarna yarfa basarahu ila as-sama'. Ketika dia selesai membasuh atau melakukan gerakan-gerakan wudu yang telah kita sebutkan tadi, maka dia kemudian mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wirid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa fi hadhihi al-hal. Dan di antara doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa fi haditsin akhar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini dua doa yang bisa dipakai. Jadi bisa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, sampai di situ ya. Atau di hadis yang lain, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal munasabah fil ityan bi hadzal dzikr wa du'a ba'da al-wudu. Ya, dan apa munasabah dari zikir ini diucapkan setelah wudu? Annahu lamma kana al-wudu taharatan lil zahir nasabah dzikru طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المتطهرات فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء dan
munasabah yang bisa kita sebutkan di sini adalah kenapa disyariatkan syahadat ini setelah wudu. Ini isyarat bahwa setelah kita membersihkan badan kita, membersihkan zahir kita, maka jangan lupa untuk membersihkan batin kita. Bagaimana cara membersihkan batin kita? Tentu dengan tauhid, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua ini adalah sebaik-baik pembersih air dan juga ucapan zikir syahadat beserta dengan perenungan makna-maknanya. Fa idza ijtama'a lahu at-tuhuran, lanjut, tahurul zahir bil wudu, membersihkan yang zahir dengan wudu, wa tahurul batin bit tauhid wat taubah, dan membersihkan batin kita dengan tauhid dan taubat, saluha lidukhuli ala Allah, maka kita kemudian bisa masuk ke dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun ke dalam ibadah yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala, wal wuquf baina yadayhi wa munajatih, dan juga tentu kita lebih siap untuk kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa an yunashif al-mutawaddi' a'dhahu min ma'i al-wudu' bimashi bi khirqatin wa nahwiha. Ya, dan ini sebagaimana pertanyaan saya kira salah seorang akhwat yang mengatakan bahwa apakah boleh kita mengeringkan ya bagian wudhu kita dengan handuk, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa tidak mengapa bagi orang yang berwudu itu mengeringkan bagian wudhu dengan handuk atau dengan kain dan semisalnya, atau tisu juga tidak mengapa. ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء. Kemudian beliau mentanbih, memperingatkan kepada kita kaum muslimin bahwa wajib untuk menyempurnakan wudu. Wajib untuk menyempurnakan wudu. Bagaimana menyempurnakan wudu itu? Dengan datang dengan gerakan-gerakan anggota wudu yang telah kita sebutkan. Wa ta'mim kulli 'udwin bil ma'. Dan termasuk maknanya adalah membasuh seluruh anggota wudu dengan air. Tidak ada anggota wudu kecuali dia terkena dengan air. Wala yatruku minhu syai'an lam yusibhul ma'. Dan termasuk yang perlu ditegaskan juga bahwa jangan sampai ada anggota wudu kita yang tidak terkena air. Maka termasuk ketika wudu tetap harus hati-hati. Tetap hati-hati memperhatikan seluruh anggota wudu, jangan sampai ada yang tidak sampai air kepadanya. Qad rawa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi faqala lahu irji fa ahsin wudu'ak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang lelaki yang meninggalkan sedikit tempat yang hanya sebesar kuku di kakinya yang tidak terbasuh dan tidak tercuci dengan air, maka Nabi mengatakan kembali dan perbaiki wudukmu. Ya, dan sebagaimana dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lim'atu qadra ad-dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'ida al-wudu'a was-shalah. Sebagaimana dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an ba'di ashabina sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang lelaki yang salat kemudian terlihat di kakinya ada sebesar dirham, itu tidak tersentuh oleh air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaanlah bagi aqab, ya, bagi aqab minan nar, bagi tempat-tempat yang tidak tersentuh air wudu dari api neraka. Wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Ya, karena terkadang kita memudah-mudahkan ketika berwudu, kita berwudu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Fala yasilu ilaihim al-ma' wa tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha al-ma' fa yu'adzabani bin nar bisabab dzalik. Ya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab kita dengan api neraka gara-gara kita meninggalkan hanya sedikit dari bagian anggota wudu kita yang tidak terkena dengan air. Maka penting ini untuk diperhatikan oleh setiap kita yang hendak berwudu. Silahkan dilanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha al-wudu kama amarahu Allah. Fayaghsil wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bain. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya,
bahwasanya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya sampai siku, membasuh kepalanya dan kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Kemudian ketahuilah, beliau kembali mengingatkan kita kaum muslimin annahu laisa ma'na isbaghul wudu' kathratu sabbil ma'. Bukan makna daripada menyempurnakan wudu itu dengan banyak menggunakan air. Banyak menggunakan air. Jadi bukan mentang-mentang kita punya air banyak kemudian kita menggunakan air dengan boros. Bal ma'nahu ta'mimul udwi bi syarayanil ma'i alaihi kullih. Tetapi cukup menggunakan air yang secukupnya yang bisa sampai pada seluruh anggota wudu kita tanpa ada yang tersisa. Wa amma kathratu sabbil ma' fa hadha israf manhiyun anhu. Karena boros menggunakan air hatta dalam berwudu ini adalah sesuatu yang dilarang. Bal qad yukthiru sabbal ma'i wa la yatatahhar at-tahara al-wajibah. Ya, wa idza hasala isbaghul wudu' ma'a taqlilil ma' fa hadha huwal masyru'. Dan yang disyariatkan tentunya adalah menggunakan air yang secukupnya dan tetap memperhatikan kesempurnaan wudu. Qad thabata fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain disebutkan bahwa kana yatawadda bil mud wa yaktasil bis sa' ila khamsati amdad. Nabi SAW itu berwudu dengan satu mud, ya, wa yaktasilu bis sa' wa yaktasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak boros dalam penggunaan air. Wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israf fil ma' faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-saraf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk boros dalam penggunaan air. Jadi ini perlu diperhatikan. Kadang kita menggunakan keran, mentang-mentang airnya banyak, kita kemudian menyalakan keran dengan begitu deras. Ya, sehingga banyak air yang terbuang sia-sia. Nabi SAW melarang hal itu. Nabi SAW pernah melewati saat dan dia sedang berwudu. Nabi mengatakan, "Ma hadha saraf?" Apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau melakukan pemborosan seperti ini? Qala afil wudu'i israf. Maka saat mengatakan, ya Rasul, apakah dalam wudu juga ada israf? Juga kita dilarang untuk berlebihan menggunakan air. Maka Nabi SAW mengatakan, nah, wa in kunta ala nahrin jar. Bahkan ketika pun engkau di sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir airnya sangat banyak. Tetap kita dianjurkan untuk menggunakan air secukupnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan dia memiliki banyak syawahid. Lanjutnya, wasarafu diddu sebelumnya diddul qasd. Ya, wasarafu diddu al-qasad. Ya. Baik, next. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi at-tuhur. Wa qala inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaqullah fattaqu waswas al-ma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di umat ini ada orang-orang yang yata'adda fi at-tuhur, ada orang yang kemudian berlebih-lebihan dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu'i syaitanan, karena sesungguhnya di wudu ini atau untuk wudu ini ada syaitan, yuqalu lahu al-walhan, disebut al-walhan. Maka fattaqu waswas al-ma, maka bertakwalah kalian dari waswas air ini. Wasaraf fi sabbil ma ma'annahu yudayyi al-ma min ghairi fa'idah yuqi'u min mafasid ukhra. Dan berlebihan dalam menggunakan air, ya, mana telah kita sebutkan tadi bahwa itu akan membuang air secara sia-sia tanpa ada faedah, tanpa ada manfaatnya. Maka kita bisa terjatuh dalam mafsadah, kerusakan-kerusakan yang lain. Di antaranya adalah qad ya'tamidu 'ala kathratil ma' fala yata'ahad usul al-ma' ila a'dha'ihi. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasiluha al-ma' wa la yadri anha fayabqa wudu'uhu naqisan fayali bi ghairi tahara. Di antara kerusakan yang bisa timbul bagi orang yang berlebih-lebihan adalah kadang orang yang berlebih-lebihan itu tidak begitu perhatian dengan sampainya air ke anggota wudunya. Karena dia merasa bahwa air begitu banyak, dia merasa bahwa sampai air wudu itu bisa sampai ke seluruh anggota tubuhnya tanpa dia harus mengeceknya. Dan ini bahaya. Karena jadi ada air yang tidak sampai ke anggota wudu. Wudunya bisa kurang sempurna dan dia sholat dalam keadaan tidak. Di antaranya dan di antara kerusakan yang bisa ditimbulkan adalah al-khauf alaihi minal ghuluwi fil ibadah. Wa innal wudu' ibadatun
wal ibadatu idza dakhala al-qulub fasadat. Dan ditakutkan atasnya dia perkara gulu dalam ibadah. Sementara gulu dalam ibadah ini berlebihan dalam ibadah ini sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Karena ketika gulu ini masuk dalam ibadah dan wudu adalah ibadah, maka itu bisa merusak ibadah. Dan di antaranya adalah qad yahdutsu lahu al-waswas min at-tahara bisababil israf fi sabbil ma. Dan juga di antara kerusakan yang bisa ditimbulkan adalah dia bisa menimbulkan waswas dalam disebabkan karena kita berlebihan menggunakan air. Wal khair kulluhu fil iqtida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kebaikan itu selalu dengan mengikuti dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada semuanya terhadap apa yang dicintainya dan diridhoinya. Fa'alaika ayyuhal muslim bil harsi ala ayyakuna wudhu'uka wa jami'u ibadatika ala al-wajhi al-mashru' min ghairi ifratin wa la tafrid. Fakila tarfai qasdil umur dhamim wa khairul umuri awsatuha. Maka sekali lagi beliau nasihatkan kepada kita seluruh kaum muslimin untuk selalu bersemangat agar menjadikan wudunya dan semua ibadahnya itu sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi dan tanpa berlebih-lebihan. Karena kedua sisi ini adalah sesuatu yang tercela dalam agama, dan sebaik-baik urusan itu adalah baik. Selanjutnya next. Ya. Wal mutasahil fil ibadah yang yantaqisuha. Ya. Memudah-mudahkan dalam agama, dalam ibadah, yantaqisuha, akan mengurangi kesempurnaan ibadah. Wal ghali fi ma yazidu 'alaiha ma laysa minha. Dan orang yang berlebih-lebihan, orang yang gulu dalam ibadah itu menambah sesuatu yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mustanfiha bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi haqqaha, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang memberikan ibadah itu haknya atau sesuai dengan haknya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Beliau menutup di akhir dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, dan memperlihatkan kebatilan bagi kita itu satu kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan memudahkan kita untuk menjauhinya, wala taj'alhu multabisan alaina fanadhil, dan jangan sampai itu kemudian membuat kita multabisan alaina, kemudian terbalik atau kabur bagi kita, sehingga kita pun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tersesat dari jalan kebenaran. Saya kira ini yang menjadi pengantar kita atau kajian kita tentang sifat-sifat wudu, insyaallah taala di kesempatan yang mubarakah ini. Jika ingin disampaikan maka tafadhal.